المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبربك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتجم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا تقنطي من سنة عظما إن الكبائر بالغفران كالنعم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم راجع الرجاء غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بعهدك بالدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم النحاج علبات البادر حسبا وأضرب العيس حال العيس بالنظم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء والمسلمين ولكل منهم وصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان محمد بن علي وعلى الله تكشف الرحمة والمغفرة الله يكرم الحمد ويعلي درجة كلنا من بركاته وصالح أنواره وعلمه الآمين في الدنيا والآخرة فاتحة Alhamdulillah, Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang berkhusus nikmat beriman wa Islam, nikmat sehat wal afiyah, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, nikmat tidak maut yang Rasulullah SAW. Alhamdulillah, tentunya dengan nikmat yang tersebut pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali lagi hadir dalam pengajian kita meneruskan terakhir kira-kira pada malam Kamis yang baru tentang masalah korban masuk sekarang di dalam pembahasan terakhir di dalam kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah yang berkaitan dengan korban gak kalah pentingnya, yaitu akikah, sekitar daripada penyembelihan daripada hewan. Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adam naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fidaraini amin radhiyallahu ta'ala anhum. Wa qala radhiyallahu anhu wa huwa Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Baqadha fi kitabih Al-Muqaddimatul Hadramiyah ila anqar faslun al-aqiqatu sunnatun kal udhiyati wa waqtuha min al-wiladati ila al-bulugh thumma ya'uqu an nafsihi wal afdalu fi yawm as-sabi' fa illam yazbah fihi fa fi rabi' ashar wa illa fa fi hadi wal 20 wal akmal syadani liz-zakar wa an la yakhsira adnaha wa an yatasaddaqa bihi makbuhan wa bi hulwin wal irsalu akmal wa halqu sya'rihi ba'da dhabhi wa tasadduq bi zinatihi dhahaban thumma fiddatan wa tahnikuhu bi tamrin thumma hulwin wa yukrahu taldihu ra'sihi bidam wa la ba'sa bidza'faran. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sampailah kita pada pembahasan tentang masalah akikah. Terakhir di dalam pembahasan masalah kurban, beliau sahibul kitab
menerangkan kepada kita tentang tidak dianjurkan bagi orang yang udah niat berkorban, makruh hukumnya untuk memotong daripada rambut atau anggota badannya kecuali dalam keadaan darurat. Dalam arti semua anggota badan baik rambut, kuku, kumis, ya, ataupun yang lainnya makruh untuk dicukur. Bagi yang ingin berkorban, bukan si pemotong. Pemotong kadang-kadang dia cuma mau nolongin orang doang, ya, mau ngejagal dia, mau biasa motong, nggak apa, jadi mau ukur rambut, nggak apa. Tapi kalau dia motong juga dan dia mau korban juga nanti, ya, duit udah ada, kambing belum dibeli, udah ada niatan. Dikatakan di dalam hadis, idza ra'al hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi falyamsak an sya'rihi wa azfarihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian ingin tatkala melihat hilal Dzulhijjah, menyaksikan benar kita ini masuk besok tanggal 1 Dzulhijjah dan tidak ada keinginan belum beli tapi ada keinginan, dalam arti keinginan di sini duit udah pegang kita, baru pengen nanti pengen niat banget kalau ada duit pengen korban, nggak apa potongnya tuh belum kelihatan. Duitnya belum kelihatan, ini duit udah kelihatan. Orang janji mau balikin duit tanggal sekian. Nah, dulu tuh kita beli hewan korban. Mau korban ini tidak ada niatan mau korban, maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW falyansak an sya'rihi wa azfarihi. Kita pegang, tahan. Kata falyansak di sini adalah fi'il amar. Kalau fi'il amar ya menandakan daripada perintah. Ulama menafsirkan dalam masalah perintah di sini ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Yang karena di dalam mazhab Imam Syafi'i makna falyamsak an sya'rihi, pegang tahan daripada rambutnya adalah sunnah, untuk jangan dipotong-potong. Ya udah apa namanya udah jambrik banget, nggak enak banget nih kumis, ya, atau kuku udah panjang banget, tahan. Rame ya tanggal 10 Dzulhijjah kita potong, baru kita apa namanya hewan kita dipotong, baru kita boleh potong daripada anggota badan tersebut. Sebelumnya pokoknya kecuali darurat, ini udah patah nih, nggak enak banget nih kita kopeknya atau kita gunting nggak apa-apa, atau ada yang keselip misalkan, atau ada mengganggu daripada mata kita, bulu mata kita ya masuk ke dalam mata kita, ya buat nggak apa-apa. Itu dalam keadaan seperti itu tidak dimakruhkan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hukumnya wajib. Dikatakan wakila, ada yang mengatakan maksud daripada falyansak an sya'rihi, tahan daripada rambutnya itu jangan dicukur. Dikira wakila yahrum ma lam yahtaj ilaihi. Hukumnya ada yang mengatakan ada ulama hukumnya haram kecuali memang jika mengganggu daripada badan kita, keadaan kita. Wa alaihi Ahmad, dan itu adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama besar di zamannya, ya, imam madhab, murid daripada salah satu murid Al-Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal belajar dengan Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik belajar dengan Imam Abu. Begitu, ya, rangkaian daripada ilmu sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian apabila kita memotong beberapa hewan kurban, cukup dengan potongan yang pertama, ya, dikatakan falyansak an sya'rihi wa azfarihi hatta yudhi. Tahan tuh, kata kalau kita udah melihat dan menyaksikan hilal Dzulhijjah dan kita ingin memotong hewan kurban, maka tahan, jangan dicukur daripada rambut atau yang lainnya sampai apa? Sampai dipotong daripada hewan kurban tersebut. Kalau misalkan banyak, cukup daripada potongan yang pertama. Tadi yang pertama udah dipotong, ini masih ada beberapa lagi, ya, masih ada beberapa hewan kurban lagi yang belum dipotong atas nama dia. Ya, atas nama dia. Kalau misalkan atas nama dia udah dipotong yang satu aja atas nama dia juga, boleh udah dipotong satu, walaupun belum diseset itu apa namanya hewannya, ya, bulunya masih nempel, itu udah digorok, udah mati,
ya maka boleh untuk kita potong daripada kuku atau bagian anggota badan kita yang lain. Ya kalau masih belum, ya itu hukumnya makruh yang pertama di dalam mazhab kita. Dan hikmahnya dikatakan wa hikmatuhu syumulul maghfirah wa itqu minan nar li jami'ihi. Ya hikmahnya katanya agar mencakup ya daripada maghfirah dan itqu minan nar, pembebasan daripada api neraka li jami'ihi, seluruh anggota badan kita. Karena semuanya itu tatkala kita bermaksiat semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita bakal ditutup di hari kiamat, tangan kita akan diajak berbicara menjadi kesaksian daripada ya kaki kita. Ya, begitu juga kepala kita, anggota badan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala dipotong daripada hewan kurban, diampuni dosa-dosa kami semuanya. Syumulul maghfirah, makanya itu banyak orang-orang miskin pada pengen makan korban begitu tuh. Dia pengen diampuni daripada dosa-dosanya. La tashabbuh bil muhrimain. Bukan daripada menyerupai orang yang ihram. Orang yang ihram haji, umrah enggak boleh kan dia motong-motong. Itu bukan menyerupai. Tapi di sini agar mendapatkan daripada maghfirah, pengampunan dosa semua badannya. Karena setiap anggota badan tuh yang kita ikut ajak bermaksiat itu, ya mereka akan nuntut di hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam keadaan janabah tidak dilarang untuk mencukur-cukur, ya karena mereka nanti akan dibangkitkan dalam keadaan janabah, dia bakal nuntut nanti pada hari kiamat. Makanya dianjurkan jangan kita cukur dulu sampai kita mandi janabah. Gitu. Nah, kemudian itu daripada yang terakhir di dalam pembahasan masalah kurban. Kemudian juga yang banyak diabaikan dalam pemotongan hewan kurban, sebetulnya dianjurkan bagi setiap orang yang mau berkorban itu dipotong di rumah. Sebetulnya itu anjurannya, ya aneh kalau bahas begini di panitia besoknya nggak dikasih lagi nih. Ya, ada mau apa akhirnya? Sunnahnya sebetulnya di rumah masing-masing. Cuman sekarang masing-masing pada kadang mau capek, rumah kotor, bau, apa, mau lebaran lagi, ya, mau kambing, karena kalau di masjid ya kotor masjid deh, ya, nggak apa-apa sebetulnya boleh di masjid, tapi jaga daripada kesucian, ya, jaga daripada kotoran-kotoran yang dapat mengotori daripada halaman masjid. Sunnahnya di rumah kecuali imam atau pemimpin, presiden atau lainnya, ya pemimpin begitu sunnah di depan umum, ya itu agar katanya keluarga kita menyaksikan itu sebenarnya, itu yang afdol seperti itu, ya cuman sekarang udah kebanyakan dibikin daripada panitia hewan kurban. Dan mereka, masya Allah, kita ajarin kepada mereka untuk pasang niat yang baik. Ya tujuan dia bikin bentuk daripada panitia hewan kurban agar tersalurkan dengan rata. Kalau masing-masing pada motong, mungkin yang dibagi orang yang dekat sama dia doang. Tapi kalau ada panitia korban, kan rata tuh disensor dulu, didata dulu semuanya, ya betul-betul fakir didahulukan. Kemudian baru yang lainnya. Nah itu bagus dengan niat seperti itu, ya niat yang bagus untuk dijalankan oleh para panitia hewan kurban, penyembelihan hewan kurban. Dan juga Rasulullah SAW berpesan jangan sekali kita menyakiti daripada hewan kurban tersebut, ya, dan dikatakan jangan kita menyembelih daripada hewan kurban di depannya. Jangan kita menyembelih hewan kurban di depan hewan kurban yang lain. Bahkan najemin pisau nggak dilarang. Ya, Rasulullah SAW pernah kalau mau menyembelih daripada hewan kurban, ada sahabat yang menajamkan pisaunya di depan hewan kurban. Ya, kemudian Rasulullah bersabda, apakah ya hal tumit di dalam maknanya, apakah engkau ingin menyembelih daripada ini hewan dengan 2 kali kematian? Kematian yang pertama juga ketakutan untuk melihat pisau, ya kematian yang kedua disembelihnya, dipotongnya. Kemudian Rasulullah bersabda,
bila hada katanya. Seolah-olah Rasulullah bertanya, nih sembelihan yang begini nih apakah diterima katanya. Ya, apakah diterima sembelihan yang begini? Yang jarang diperhatiin panitia ngumpulin aja yang banyak, nggak diperhatiin daripada cara pemotongan ini mana nanti potongnya. Jangan sampai dilihatin tuh sama hewan-hewan kurban yang lain. Ya, itu dapat menyakiti dia, yang mana kita dianjurkan untuk kita berbuat baik daripada hewan kurban tersebut. Jadi dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza dzabhtum fa'ahsinu dzibha wa idza qataltum fa'ahsinu qitlah." Wa idza qataltum fa'ahsinu qitlah. Apabila kalian hendak memotong, maka perbaik daripada potongan kalian. Jangan kalian menajamkan pisau depan hewan kurban yang lain. Itu diantara pelajaran pada kesempatan yang lalu. Kemudian di sini disebutkan tentang masalah akikah. Faslun wal akikah sunnah, wal aqiqatu sunnah. Fasal menjelaskan akikah itu hukumnya sunnah. Dan sebetulnya makna daripada akikah itu dia lughatan sya'rul ra'sul maulud hina wiladatuhu. Ya, makna akikah secara bahasa adalah rambut daripada anak yang lahir. Tatkala dia baru keluar dari perut ibunya, itu yang keluar daripada perut ibunya dari anak tersebut, ya, namanya rambut yang keluar itu namanya akikah secara bahasa. Kemudian wasyar'an ma yadhbah indal maulud, apa-apa yang disembelih tatkala seorang anak lahir, itu daripada makna akikah. Kemudian disebutkan wal aqiqatu sunnatun, dan akikah itu hukumnya sunnah. Sama seperti apa? Kal udhiyah, seperti korban. Sama seperti korban hukumnya. Bagaimana korban hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, akikah juga sangat dianjurkan. Wal aqiqatu sunnatun kal udhiyah, akikah hukumnya sunnah seperti korban. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa annal ghulam murtahanun bi aqiqatihi. Sesungguhnya seorang anak itu tergadai dengan apa? Dengan akikahnya. Seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Wal aqiqatu dikatakan wal ghulamu murtahinun fi aqiqatihi, dan seorang anak itu tergadai dengan apa? Dengan akikahnya. Maknanya dikatakan bahwa annahu la yushfa, ya, seorang anak tidak dapat memberikan kuasa, memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Ya, dikatakan makna fihi al-hikmah finnah, di antara daripada maknanya bahwa seorang anak itu tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan daripada syafaat kalau dia meninggal daripada sebelum dia baligh. Anak kecil yang meninggal sebelum baligh itu akan mendapatkan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat pertolongan kepada orang tuanya. Anak kecil yang meninggal masih belum baligh, ya, sebagian ulama tatkala mendengar fadilah begitu, dia tadinya belum menikah, ya, dia belum menikah, pas dengar fadilah seperti itu bukan ngarepin dia punya anak terus meninggal, bukan, ya, dia tidak mengharapkan seperti fadilahnya begitu besar. Seorang anak kecil yang belum balik meninggal dunia itu akan memberikan daripada syafaat pertolongan orang tuanya nanti pada hari kiamat. Nah, ini orang yang belum diakikah murtahinun, ya, tergadai katanya. Tergadai dengan apa? Dengan akikahnya, ya. Kemudian disebutkan bahwa madzhab ilaihi Ahmad ka jama'atin annahu idza lam ya'uka anhu lam yashfa fi walidayhi yaumal qiyamah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya apabila idza lam ya'uka anhu, kalau tidak diakikahkan, lam yashfa fi walidayhi yaumal qiyamah, tidak dapat memberikan syafaat buat orang tuanya pada hari kiamat. Makanya dianjurkan walaupun tuh anak udah meninggal, nanti akan dijelasin oleh sahabat kita, sunnah untuk diakikahin. Dia lahir,
ya beberapa hari kemudian meninggal dunia, ya meninggal dunia. Sunnah bagi orang tua itu anaknya belum jadi akikah belum apa namanya belum ada duit, karena ada duit sunnah akikah. Dan disunahkan untuk dinamain kalau belum dikasih nama. Ya kalau belum dikasih nama sunnah untuk dinamain walaupun itu anak udah meninggal. Ya, dikatakan bahwa wal aqiqah sunnatun kalau udhiyah, daripada disunnahkan seperti udhiyah di sini maksudnya adalah sinnan wa jinsan wa salamatan min al-uyub wa niyyah wa wujuban min nadri wa nahwihi. Dari segi apa? Seperti korban, seperti dari segi umurnya. Nah, di dalam masalah korban diwajibkan kalau kita menyembelih daripada hewan kurban itu harus sudah memenuhi syarat dari segi umurnya. Kalau kambing domba setahun atau udah kupak, tapi kalau kambing biasa harus umurnya 2 tahun, harus yang udah 2 tahun. Kalau belum 2 tahun ya kagak sah kalau kambing biasa. Ini juga begitu juga sama. Jadi sekali lagi kita jangan tergiur sama murahnya. Ya jangan tergiur sama murahnya. Akikah cuma 1 juta dapat. Akikah apaan nih? Ya curiga. Daging apaan dipotong nanti? Ya kambing umurnya berapa ya? Gitu. Kalau dia udah 2 tahun, ya maka dibolehkan. Begitu juga dikatakan wassalamatan minal uyub, dan kagak ada cacat daripada cacat yang tidak dibolehkan untuk dijadikan daripada hewan kurban, seperti pinjang atau kupingnya putus misalkan. Nah itu nggak boleh. Salamatan minal uyub, nggak boleh ada cacat atau sakit yang dapat membahayakan daripada dagingnya. Nah itu juga nggak diperbolehkan. Itu akikah sama dengan apa? Sama dengan kurban wujuban, dan kewajibannya juga tidak diwajibkan kecuali seorang bernazar. Saya nazar nih, nazar nanti saya mau akikah kalau anak saya lahir laki-laki. Terus kalau perempuan nggak mau akikah, saya nggak mau akikah. Maksudnya apa ya? Kalau dia nazarin begitu tuh jadi wajib. Tadinya akikah sunnah hukumnya. Akikah tadinya hukumnya sunnah. Kemudian kalau misalkan ternyata anaknya perempuan, apakah tidak disunahkan untuk akikah? Tetap disunahkan. Kalau wajib nggak wajib. Nggak wajib. Kalau anak kita tahu lahir laki, anaknya laki, wajib hukumnya akikah. Itu banyak deh sirahnya. Itu contohnya sirahnya seperti itu. Kalau anak saya lahir laki-laki, saya mau saya nazar mau akikah anak saya dengan 1 ekor atau misalkan dengan 2 ekor nih, ya. Jadi dia wajib untuk membeli kambing buat akikah anaknya. Kalau dia nazar, kalau dia kagak nazar, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Maksudnya apa nih? Kata sahabat kita, wal aqiqatu sunnatun kal udhiyah. Hukumnya sama seperti korban. Korban nggak wajib kecuali dia nazar. Korban tidak wajib kecuali dia nazar atau dia menjadikan ini adalah hewan kurban. Ini aku jadikan sebagai akikah anakku. Ini juga sama dengan apa? Dengan korban. Bin nadri wa nahwihi. Wal imtina al akal minal wajibah, dan haram hukumnya atau dilarang seseorang untuk memakan daging daripada akikah anaknya kalau dia nazar. Korban begitu juga, korban nazar, dia nazar mau korban, wajib jadinya. Kalau wajib tidak boleh dimakan dagingnya, ya nggak boleh dimakan. Wajib diberikan semuanya kepada fuqara wal masakin. Begitu juga di dalam akikah, nggak boleh dimakan sama sekali kecuali yang sunnah, boleh dimakan sama seperti apa? Seperti akikah. Ada orang ngeri banget tanya, ada akikah, boleh nggak dimakan nih? Boleh nggak dimakan? Boleh, apa boleh dimakan? Dia makan daripada dagingnya dulu masak kawat gitu. Tapi kalau misalkan dia nazar mau akikah anaknya dia kalau lahir, ya maka wajib, hukumnya kalau wajib nggak boleh dimakan sama sekali. Kemudian dikatakan waktunya kapan? Akikah itu waktunya kapan? Minal wiladah, dari lahirnya ini anak
ilal bulu, sampai balik udah. Kesunahan orang tua sampai kapan? Dari ya lahirnya anak tersebut sampai balik. Balik orang tua ingat, nah ini anak belum diakekahin, nggak disunahkan orang tua. Orang tua nggak sunnah untuk mengakekahkan daripada anak. Kesunahan tersebut kembali kepada anaknya. Disunahkan anak ya yang udah balik, mau dia umurnya 15, 16 atau dia udah tua, diingat belum diakekahin atau dia nggak tahu dia akekahin aja dah. Kalau orang tua ada akekah sama dia, ya dia belum kalau dia khawatir mungkin orang tua lupa masalah akekah, dia nggak ngerti, ya bukan orang yang pintar misalkan orang tua kita, misalkan seperti itu dia mau akekahnya atas nama dia, nggak apa-apa ya. Bahkan sunnah bagi dirinya dia kalau dia tahu belum diakekahin untuk mengakekahkan daripada dirinya. Dikatakan waqtuha minal wiladah, waktunya dari lahirnya anak udah infisal walad, udah terpisah dari perut ibunya. Katakan sudah masih nempel tuh, entar dulu udah terpisah, baru dari situ tuh ilal bulu sampai balignya dia. Setelah itu ya'uqu an nafsihi, setelah itu dia akekahkan dirinya dia sendiri. Itu setelah apa? Setelah dia balik, ya setelah dia balik sunnah untuk mengakekahkan daripada dirinya. Wal afdalu, dan yang paling afdal fi yaumis sabi', dari hari ke-7 minal wiladah, dari lahirnya dia, hari itu ya dikatakan wayadkhul yaumaha fi hisabis sab'a, dihitung harinya tuh, hari Minggu lahirnya misalkan, atau hari Kamis, hari ke-7 berapa ya? Kamisnya dihitung, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebu tuh, bukan Jumat, Kamis ketemu Kamis berapa? 8. Jadi kalau misalkan lahirnya hari Kamisnya dihitung, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu sunnahnya yang afdol itu Rabu, bukan Kamis, Rabu potongnya. Ya, potongnya Rabu, mau acaranya nanti misalkan nggak apa-apa. Dan sunnahnya dimasak kemudian dibagi-bagi. Kemudian dikatakan wal afdalu fi yaumis sabi', yang paling afdol di hari ke-7. Tapi dikatakan fa in hasalat al-wiladah lailan, tapi kalau lahirnya malam, ya kalau lahirnya malam lam tuhsab tilkal lailah bal yawm alladhi yalil wiladah, malam kan itu misalkan lahirnya malam Kamis, itu dari malam, entar ngomongnya malam juga enggak ya, malamnya enggak dihitung, bal yuhsab, akan tapi dihitungnya itu dikatakan lam tuhsab tilkal lailah, tidak dihitung malamnya, bal yawm alladhi yalil wiladah, akan tapi besoknya hari Kamisnya, itu dari hari Kamisnya itu ya, daripada tanggal 1-nya ya, awal akhirnya dari hari Kamis, kemudian itu ke depannya yaitu hari Rabu. Kemudian dikatakan bikhilafil khitan, beda dengan apa? Dengan khitan. Dikatakan bikhilafil khitan fala yusab yaumul wiladah min as-saba' li'annahu kan kullama akhar kana akhaful alamani. Beda dengan apa? Dengan khitan tidak dihitung daripada harinya. Kemudian dikatakan khitan sunnah begitu juga, sunnahnya pada hari ke-7, sunnah pada hari ke-7. Tapi dikatakan wa mahallun nadbi khitanihi yaumas sabi' in ataqahu, ya disunnahkan khitan itu di hari ke-7 kalau memang tuh anaknya masih kuat, kalau memang tuh anaknya kuat. Tapi banyak salafidah kadang membaguskan khitan di umur 7 hari. Ya, nggak banyak di antara salaf, walaupun ini sunnah, tapi mereka keluar daripada mempunyai daripada ra'yu tersendiri, pendapat sendiri, itu tidak dibaguskan pada hari ke-7 lahirnya. Hari ke-7 bukan umurnya 7 tahun. Akan tapi mereka membaguskan kalau udah umurnya 7 tahun. Seperti banyak daripada salaf-salaf, di antaranya kita punya Hubabah, yaitu Hubabah Salmah, membaguskan daripada tidak membaguskan anak-anaknya, diwasiat katanya cucu-cucunya jangan disunatin anak kalau belum umurnya 7 tahun. Kalau belum umurnya 7
7 tahun. Itu diantara wasiatnya daripada Umar Salma binti Ahmad bin Zaid al-Habsyi. Kemudian di sini katakan disunahkan kalau dia mampu ya anak kuat, ya kuat keadaannya, fisiknya kuat, sunat pada hari ke-7 pas dia setelah lahirnya dia. Wa illa kalau memang dia nggak mampu, akhara khatmah, wajib untuk diakhiri. Dokter bilang jangan nih, yang anaknya lemah. Kita kalau sunat, kalau ada pendarahan, ada begini-begini, wajib nggak boleh kita khitan gitu. Nah, kalau misalkan dikatakan fa'il khatanahu, kalau dikhitan juga, ya. Fi waqt dikatakan fa'il khatanahu wa fi waqt la tuhmta la yahtamil nahwu dhuf aw shiddat al-barq la limahu bi sarf lam yakun aslan. Wa illa fadiya al-mughallabah. Kalau memang si yang ngurus ini anak bukan orang tuanya yang ngelahirin dia, yang mengkhitan daripada anak tersebut, kemudian ya dokter udah menyarankan jangan dikhitan, maka ya dikatakan kalau misalkan ada kecelakaan pada anak tersebut, ya maka lazimahul qisas ma lam yakun aslan, maka di ada qisas itu, ya ada balasannya bagi orang yang mengkhitankan anaknya, kemudian anak tersebut cedera, sakit, jadi sakit atau yang lainnya. Kemudian ya tapi qisasnya ini bukan dipotong lagi habis. Ya, qisasnya apa? Qisasnya ada diyah, bayaran daripada hadiah. Diyahnya berapa nanti akan dijelaskan di dalam kitab yang lebih luas lagi. Walhasil maksudnya apaan? Kalau ini anak belum kuat untuk dikhitan, jangan dilakukan sampai itu anak mampu. Kemudian dikatakan wal afdal fi yawm as-sabi fa illam yadba fi fa fi rabi ashar. Kalau memang dia sembelih di hari ke-7-nya, maka di hari ke-14-nya. Wa illa kalau di hari ke-14 juga enggak, fa fil hadi wal 20, pada ya umurnya 21 hari kelipatan 7-nya, ya. Kemudian disebutkan wal akmal, dan yang sempurnanya syatani lidzakar, 2 ekor bagi laki-laki, itu yang sempurnanya. Wal akmal ay aqallul kamal, minimal yang dikatakan sempurna. Jadi sempurnanya ini di sini ada minimal, ada yang lebih afdal lagi dari itu. Yang kita tahu kan kalau laki 2 gitu aja dah. Ya, perempuan 1 gitu. Berkata wal akmal, dan yang paling sempurna ay aqallul kamal. Syatani 2 ekor ya lidzakar bagi laki-laki. Kemudian wal unsa ya wasyatun, dan 1 ekor buat perempuan. Ya. Disebutkan di dalam syarah kitab ini dikatakan wa aqallul kamal fil aqiqah li ghairi dzakar syatun inda Ibnu Hajar wa inda ramzi kunta kadzakari ta'ali. Di dalam pendapat al-Imam Ibnu Hajar dikatakan wa aqallul kamal, dan minimal dikatakan sempurna di selain laki-laki 1 ekor. Tapi kalau laki-laki wal akmal ya dari anak yang lahir laki-laki 2 ekor. Karena di dalam hadis dikatakan di khabar Sayyidina Aisyah, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'uka 'anil ghulam bi syatain mutakafi'aini wa an jariyah syah. Rasulullah memerintahkan kepada kami ya untuk mengakekahkan anil ghulam, anak laki-laki, disyatain dengan 2 ekor ya, dengan 2 ekor kambing mutakafi'ain yang sama ya. Kemudian wa anil jariyah, jangan dia sembelih 1 ekor yang 2,5 juta, yang 1 juta sengaja, sunnahnya sama. Jadi cari yang sama 2 ekor. Kemudian wa anil jariyah, dan dari seorang anak perempuan ya disyatin dengan satu ekor. Padahal ya dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih buat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain cuma 1 ekor, bukan 4 ekor. Ini dari segi apa? Boleh atau tidak? Ya, boleh atau tidaknya. Laki-laki apakah harus 2? Enggak. Ini agalul kamal, paling
dikatakan rendahnya sempurna, dikatakan yang sempurna 2 ekor. Ya, 2 ekor yang sempurna, itu kesempurnaan yang paling rendah gitu. Kalau misalkan 1 ekor boleh nggak? Boleh. Yang afdalnya 2 ekor. Afdal daripada itu dikatakan ya wa illa fal afdal huna sab'u syahin, 7 ekor. Yang paling afdal 7 ekor. Ya. Tapi jangan niat pamer, niat ngikutin sunnah Rasulullah SAW. Wah, di bulan akikahnya 7 ekor, keren banget ya. Ya, kita belum pernah lihat tuh. Ya, dari dulu biasanya kalau nasi cuma 2 ekor, kalau ini 7 ekor nih. Ya, jangan pakai disebar-sebar udah. Ya, niatin buat akikah. Ya, anak-anaknya dia berapa misalkan 1 orang laki-laki 7 ekor, itu dikatakan wal afdal huna sab'u syiyah. Tsumma ibil. Kemudian setelah itu onta. Ya, onta, fal bagarah, kemudian baru sapi atau kerbau, fal ta'amu fal mas, kemudian domba, kemudian baru kambing biasa. Fasabul badanah, kemudian boleh juga dikatakan fasabul badanah, patungan. Ya, 7 orang membeli daripada 1 badanah, yaitu onta. Ya, fal bagarah, ya, atau boleh berpatungan dengan apa? Dengan bagarah, dengan sapi. Kalau udhiyah seperti korban, gitu sama. Yang kita tahu kemarin ya harusnya kambing udah. Harusnya kambing. Kalau gitu boleh juga. Ya, boleh juga dengan apa? Dengan sapi berpatungan tadi. Pas ke bidan semuanya teman semuanya. Masya Allah, tampak banget nih. Ngelahirin 7 orang. Ya, perempuan semuanya. Kita patungan aja beli sapi gimana nih? Oh, rahat juga tuh. Ya, buat apa? Akikah. Tapi sapinya juga harus memenuhi syarat, dan barang sapi. Ya, sapi sebenarnya tidak boleh, harus umurnya juga yang sudah disebutkan oleh sahabat kita, yaitu harus 2 tahun. Ya, dari sapi harus berumur dikatakan wa minal bagri wal ma'di sanatain, harus berumur yang udah 2 tahun. Kalau misalkan terjadi begitu, bahkan dikatakan bahkan dikatakan boleh juga kalau memang niatnya beda-beda. Ada yang mau akikah, ada yang mau korban, bahkan ada juga yang mau jual. Dibagi aja tuh. Jadi berapa orang nih? Ada 3 orang juga. Cuma ada 3 orang ya, sepertiganya nih kita bagi-bagi, yang satu buat korban, yang satu buat akikah, yang satu ya misalkan dia mau masak di rumah, yang satu emang yang punya ya juragan sapinya nih, udah yang ini taruhnya mau buat jual. Nah, ini buat apa namanya, sepertiga dibuat dia buat masak di rumah, itu boleh masing-masing yang diniatin. Kemudian nanti pembagiannya dibagi 7 deh. Itu yang satu buat akikah, yang satu buat korban, yang satu buat masak di rumahnya, yang satu punya apa namanya yang pemilik daripada sapi tersebut ya, dibawa ke pasar mau dijual sama dia, itu diperbolehkan. Kemudian dikatakan wa an la yaksira azmaha, disunnahkan di dalam potongan akikah itu jangan dipotong-potong daripada azmnya, apa namanya, tulangnya, jangan dipotong-potong. Disunnahkan dari apa namanya, dari kakinya sampai pongkol kakinya tuh, sampai pongkolnya tuh satu, disunahkan jangan dipotong. Katanya tafaulan bisalamatil walad, ya, tafaulan bisalamati a'dha'il walad, agar mengharap hingga keselamatan anggota badannya, nggak patah kakinya, ya, nggak pincang jalannya, begitu. Tafaulan bisalamatil walad, cuma harapan kita biar anak selamat gitu, ya, anggota badannya nggak ada yang cacat misalkan. Itu di antara hikmah disunahkan jangan dipotong. Tapi kalau mau dipotong juga boleh nggak? Nggak apa-apa. Sunnahnya jangan, ya, sunnahnya jangan. Kemudian wadhabiyu la ba'sa ketika wadhabiya hada, dan dikatakan apabila dipotong juga annahu la ba'sa bikasriha, boleh saja kalau mau dipotong. Ini baginya gimana ya, repot tidak? Ya, dari ujung itu sampai pongkolnya, ya. Dikatakan wadhabiyu hada la ba'sa bikasriha fima law aka anhu ba'da mautihi fa in kasarahu fa khilaful aula la makruh. Ya, di ada minahi. Katanya laba sabihi, nggak apa-apa kalau kita memotong-motong daripada tulang
daging tersebut ba'da mautihi, habis meninggalnya anak. Kalau anak udah meninggal, kita memakai kahit, nggak apa-apa dari koran anak udah meninggal, ya. Tapi dikatakan fa'in kasarahu, kalau dipotong juga, ya, fakhilafal aula, ini kurang afdol. Boleh dalam arti apa? Khilafal aula, ya kurang afdol. Khilafal aula ini mendekati ke makruh, mendekati ke makruh. Jadi ada mubah, khilafal aula ada makruh, itu makruh. Kemudian haram di atasnya. Ya, dikatakan kafain kasarahu, kalau dipotong-potong juga, ya fakhilafal aula la makruh li adamin nahyi, karena nggak ada larangan yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dikatakan walau qaha bisa abadana wa amkana jismiha bila kasr kana kasr khilaful aula. Begitu juga kalau memang pembagian yang tadi itu, ya kalau dipotong-potong misalkan dari tulangnya, ya maka juga kurang afdol dilakukan seperti itu. Allah taala ansor, mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita ambil manfaat. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbana aslih lana kulla sawab akhirah ridha minka tuyun Rabbana rabbana kulla tuyun Rabbana tiyana rasulun Wassalamu alaikum Mustafa Makilar haki lana warahmah Kita berdiri nasi sifat Wala sambil masalah Allahumma bina bikudah Waja'ala biman yusyarifu bira Wala walina walina susuwa Wala tajamna Wa asnallah Wala ta'ala wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa sallallahu alaihi wa اللهم اجعل جمعنا آمين. اللهم لا تدع لنا في المجلس إنك ربك ورحمتك ورجاء ولا مريض وشفيت ولا ضال عليك ولا حاجة من حوي الآخر إلا قضيتها صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.